Shalom. Halo. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah. Tetap semangat walaupun kita masih belum bisa bertemu, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak menyurutkan keinginan kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya, puji Tuhan. Kita semua bersyukur karena kita dalam keadaan yang baik, kita masih tetap bisa datang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, melalui pujian ini, saya mengajak semua kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, yang di rumah ataupun di mana saja, kita bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Kasih yang tidak pernah layu, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tidak terbatas kasih setiamu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah hari-hari kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi kami, ketenangan bagi kami di dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, hambanya akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian pengagungan kepada Dia di atas satu alas. Di atas satu alas yang
Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan kembali pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama akan mendengarkan warta gereja. Yang pertama untuk jadwal pelayanan kategorial. Hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021 ada ibadah sekolah minggu kelas batita kecil dan tengah pada pukul 8 WIB melalui YouTube, sedangkan ibadah tunas remaja pada pukul 10 WIB melalui Zoom. Kemudian untuk ibadah kelas besar pada pukul 10 WIB melalui Google Meet. Kemudian hari Kamis tanggal 2 September 2021 untuk Komisi Wanita akan ada renungan melalui audio yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Alfrinca Mandiangan. Sabtu tanggal 4 September 2021 ada doa pagi untuk majelis para pelayan pengurus komisi pada pukul 5 WIB melalui Google Meet. Yang akan menjadi host adalah Bapak Karisma Giri. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yafet Soni Mandiangan MTH, liturgos oleh Ibu Pendeta Alfrinca Mandiangan BTH, dan doa syafaat akan dibawakan oleh Saudari Esther Sinulingga. Dan Minggu tanggal 5 September 2021 akan ada ibadah persekutuan pemuda remaja pada pukul 11 WIB melalui Google Meet. Pemberitahuan, ibadah sekolah minggu mulai tanggal 5 September akan dilaksanakan secara virtual melalui Google Meet dan Zoom, yang biasanya melalui YouTube untuk anak kelas batita kecil dan tengah, itu nanti akan berubah melalui Google Meet dan Zoom. Kita masuk ke berita selanjutnya tentang pemberkatan nikah. Akan diteguhkan dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah kudus, Saudara Eric Milton Mansnembra dan Saudari Greti Lady Andrea pada hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021 pada pukul 15.00 WIB bertempat di GMI Jemaat Philadelphia, Surabaya. Ya, sudah terlihat fotonya. Kemudian saya akan membacakan jemaat yang berulang tahun.
Majelis Jemaat GMI Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Pada tanggal 29 Agustus 2021, Bapak Leonard Getsemani Jawa dan Saudari Cindy Natalia Pandi. Tanggal 31 Agustus 2021, anak Clearista Ananda Ardiansyah. Tanggal 1 September, Bapak Josdi Spencer Hamenda. Tanggal 2 September, Ibu Susiani Wisanto atau yang akrab dipanggil Ciwa. Tanggal 3 Desember, anak Michelle Beatrix Pangestu. Dan tanggal 4 September, Ibu Lydia Sukarsih Rikianto. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7 yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkan dan melakukan setiap hari. Amin. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk warta gereja pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan sama-sama menaikkan pokok-pokok doa. Yang pertama nanti kita akan bersama-sama mengucap syukur atas berkat rohani jasmani serta pemeliharaan Tuhan kepada kita, sehingga kita tetap sehat dan dapat melayani dan bekerja. Dan kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian untuk permohonan doa, kaum pria akan mendoakan yang pertama upaya pemerintah pusat dan daerah dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi serta kerjasama yang baik. Kemudian kaum pria juga mendoakan lansia dalam masa tua mereka, supaya Tuhan memberikan sukacita dan kekuatan. Untuk kaum wanita akan mendoakan yang pertama anak-anak Tuhan yang berada di dalam pemerintahan supaya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian anak-anak juga di dalam studi supaya Tuhan memberikan semangat dalam belajar, khususnya orang tua yang mendampingi serta fasilitas yang digunakan. Kemudian nanti untuk pokok doa yang lain akan didoakan oleh pendoa syafaat. Baik Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, mari kita naikkan pujian untuk mengantar kita di dalam berdoa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita satukan doa kita. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mempunyai kuasa langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kami kembali datang kepadamu ya Tuhan,
dengan setiap pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus hari ini untuk Bapak Pendeta Yafet Soni Mandiangan MTH yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kembali kami berdoa, biarlah hamba-Mu apa yang sudah persiapkan oleh hamba-Mu Tuhan, yang digumulkan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berikan hamba-Mu hikmat, berikan kekuatan, berikan kata-kata yang mudah dimengerti oleh semua jemaat Tuhan, sehingga semua kebenaran firman Tuhan dapat sampai kepada kami ya Bapa, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan terus menerus di dalam pemberitaan firman dan juga di dalam memimpin jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami kembali membawa jemaat yang sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa di mana saja mereka berada Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan datang melawat mereka. Engkau yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Engkau berkati semua fasilitas yang mereka gunakan, obat-obatan Tuhan yang diminum, dan juga setiap makanan, vitamin atau apapun yang membantu mereka untuk memulihkan dan menyembuhkan tubuh mereka. Engkau berkati Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua kami jemaat Tuhan di tempat ini berada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan dari jemaat-Mu ya Tuhan. Baik yang terkena dampak dari pandemi ini maupun yang masih tetap dapat bekerja Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau sumber berkat, Engkau yang mempunyai hikmat kekuatan Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus akan mencukupkan segala kebutuhan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang masih di dalam pergumulan masalah perekonomian. Kami berdoa biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan, biarlah mereka tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan memelihara hidup mereka. Dan juga untuk semua jemaat juga yang masih dalam pekerjaan yang baik, Tuhan berikan mereka juga kekuatan kesehatan dan juga kemurahan hati mereka Tuhan, supaya bisa berbagi dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua pokok-pokok doa kami sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Dan kami juga mau tetap berharap kepada Tuhan. Apapun jawaban Tuhan kepada kami, biarlah kami tetap yakin dan percaya Tuhanlah pemilik hidup kami dan pemelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah semua doa rangkaian syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah sama-sama berdoa. Kita yakin dan percaya Tuhan yang akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Mari hari ini bersama-sama kita bersemangat, bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, meninggikan Dia. Terutama kita akan membuka di Mazmur yang akan kita baca dari Mazmur pasal yang 34. Ya, Mazmur pasal 34, kita akan membaca dari ayat ke-16 sampai ke ayat 22. Ya, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Kalau sudah, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita membaca Mazmur bersama-sama. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik,
dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ya Bapak Ibu, kita tetap berdiri Bapak Ibu, karena kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Ketika kita dihadapkan pada pergumulan, tentu banyak kiri kanan yang mempengaruhi kita. Apakah kita mau tetap terus mendengarkan suara Tuhan, atau kita justru kalah dengan iblis yang mencoba menggoda kita. Tapi dengan kekuatan karena kita mendengarkan firman Tuhan, karena kita mempunyai iman, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan bagi kita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita memuji Tuhan. Biarlah pujian ini terus memberikan kekuatan kepada kita untuk terus mengikut Tuhan dan melayani Tuhan.
Dia Allah yang patut kita tinggikan dan diagungkan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita sudah bersuka cita, kita sudah meninggikan Dia. Dan biarlah kita terus di dalam puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan sungguh-sungguh meninggikan Dia, mengagungkan namanya. Kita memberikan pujian, pengagungan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu. Kau besar
sini Bapak Ibu, sembah Dia. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Biarlah kita merasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Pujilah Dia Bapak Ibu, sembah Dia. Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Dia. Mari kita berikan pengagungan. Kita sembah Dia, kita muliakan Dia. Haleluya Yesus. Karena Engkau Tuhan kami menang dari semua Tuhan. Engkau Tuhan kami dan Raja kami yang patut ditinggikan dan diagungkan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Karena Engkau hadir di sini, karena Engkau nyata di sini Tuhan, kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Biarlah kemuliaan-Mu nyata di semua jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah. Kemuliaan Tuhan hadir. Dan biarlah Tuhan semua pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami siap saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin firman-Mu sungguh berkuasa. Firman-Mu yang akan menolong kami menghadapi kehidupan ini Tuhan. Karena firman-Mu itu tetap dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu Tuhan tiada Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pagi ini. Kami sangat berbahagia karena kami akan menerima firman Tuhan yang tidak pernah berubah tapi sanggup mengubah, memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menerangi dan menolong kami.
Karena itu Tuhan, pimpin kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu sungguh termatrai di dalam hati kami pada hari ini. Sehingga kami terus berbuah, menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami makin sesuai dengan kehendak Tuhan, semakin berkenan kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang terakhir ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara silakan boleh mengikuti pada Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perlengkapan Rohani. Ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan kebenaran aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya, demikian jauh pembacaan kita firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita pada hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah mengenakan perlengkapan senjata Allah. Mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dari tema kita hari ini, kita harus tahu bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang percaya dalam dunia ini adalah peperangan. Ya. Jadi perjalanan hidup kita ini, sejak kita kenal Tuhan, percaya Yesus, sampai akhir hidup kita, sebenarnya perjalanan ini bagaikan di medan perang. Kita sedang berperang. Setiap hari bahkan setiap waktu adalah peperangan. Dan tema kita ini benar-benar ya mengindikasikan, karena dikatakan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Jadi kalau senjata itu tidak mungkin untuk mancing. Senjata itu untuk berperang. Maka indikasinya kita harus waspada, karena kita sedang berada dalam peperangan. Ini perjalanan hidup kita. Tidak boleh kita anggap remeh. Karena itu mengenakan perlengkapan senjata Allah itu bukan pilihan Bapak Ibu. Itu adalah keharusan. Mengenakan perlengkapan senjata Allah itu bukan pilihan.
Bagi orang percaya itu adalah keharusan. Karena kita sedang berada dalam peperangan. Nah, mengakhiri suratnya Rasul Paulus memberikan peringatan. Di dalam ayat yang ke-10 itu kan dia katakan akhirnya. Ya. Jadi dia sudah uraikan dari pasal 1 sampai pasal 6 ayat 9. Akhirnya di ayat 10 dia katakan akhirnya. Pada akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi Paulus memperingatkan kepada semua jemaat Efesus dan kepada kita pada masa ini sebagai orang percaya. Bahwa dalam melakukan firman Tuhan yang telah disampaikannya. Ya, yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus dari pasal 1 sampai pasal 6 ayat yang ke-9, ya, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus kuat. Kita harus teguh di situ. Dalam firman Tuhan, melaksanakan kebenaran. Ya. Kalau kita uraikan dari pasal 1 misalnya kita singgung ya, pasal 2 saja misalnya. Pasal 2 dikatakan itu kita harus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Jadi ketika kita lahir baru maka Allah sudah mempersiapkan. Kita harus mengerjakan apa yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Apa itu? Perbuatan baik, buah roh, menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam. Karena kita diselamatkan itu adalah anugerah, itu kasih karunia. Itu kemurahan Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan, maka kita harus berbuah, maka kita harus berubah. Ya. Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidup kepada kita, maka kita harus hidup untuk Tuhan. Dia sudah memberikan hidup yang kepada kita, hidup yang baru sampai kepada hidup yang kekal. Maka hidup yang Dia berikan itu, mari kita hidupi hanya untuk Tuhan, hanya untuk Dia. Dan dikatakan dalam pasal 3, jangan seperti orang bebal. Perhatikan bagaimana engkau hidup. Ya. Pergunakan waktu yang ada. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Udah banyak kebenaran yang disampaikan oleh Paulus dalam pasal 1 sampai pasal 6. Dan jemaat Efesus diminta untuk mengusahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu sudah ditulis oleh Paulus, sudah diajarkan di sini. Jadi dalam mengaplikasikannya kita harus mengerti benar-benar kehendak Tuhan. Sampai dia katakan begini dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Dia katakan demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atasmu. Bangkit, jangan tidur terus. Kita ini dalam peperangan, mana ada orang dalam peperangan tidur. Iya kan? Harus bangkit, harus semangat. Jadi kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hanya, Paulus katakan, hanya ada tantangan. Ada tantangan ketika kita melaksanakan firman Tuhan. Dan tantangan itu yang kita hadapi ini bukan tantangan yang sembarangan. Bukan tantangan yang remeh-temeh, bukan. Bukan yang kaleng-kaleng. Ini berat karena kita akan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Tantangan itu adalah dari si jahat, dari si iblis yang punya pengalaman segudang dari dia menjatuhkan Hawa dan Adam sampai saat ini. Dia punya pengalaman yang luar biasa dalam menjatuhkan semua orang percaya. Dalam mengganggu, menggoda, mengintimidasi. Iblis berusaha memutarbalikkan firman Tuhan dengan tipu muslihat. Iblis berusaha mengaburkan fokus prioritas orang percaya yang tadinya harus melakukan firman Tuhan. Tetapi karena tipu muslihatnya iblis itu, maka banyak orang percaya yang tidak lagi memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Tidak lagi memprioritaskan waktu dengan Tuhan dalam hidupnya. Dan inilah yang harus dihadapi oleh orang percaya. Ada peperangan melawan si iblis. Selama kita di dunia ini sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa kita sedang berada dalam peperangan. Dan ada 3 hal yang harus orang percaya tahu di dalam peperangan yang sedang kita jalani ini agar kita bisa melaluinya
dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita dapat bertahan sampai pada akhirnya selesai kita melaksanakan tugas kita, kita tetap dapat berdiri sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama yang harus kita tahu adalah kondisi kita dalam peperangan. Kondisi kita dalam peperangan, itu dalam ayat 10. Yang kedua yang harus kita tahu adalah musuh kita di dalam peperangan. Kita harus tahu musuh kita, kekuatannya seperti apa. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah senjata yang harus kita pakai dalam kita melawan musuh kita ini. Yang pertama firman Tuhan dalam ayat yang ke-10, kondisi kita dalam peperangan harus seperti apa. Ketika Yosua akan masuk untuk menduduki tanah Kanaan, firman Tuhan berkata kepada Yosua sebanyak 3 kali dalam Yosua pasal 1. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita lihat satu ayat dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Dari ayat 6 itu firman Tuhan sudah bilang kuatkan, tapi saya mau baca ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi kondisi kita dalam peperangan, dalam kita menghadapi atau memasuki peperangan yang luar biasa ini, kita harus pastikan bahwa kita sudah kuat di dalam Tuhan. Kita sudah menetapkan hati kita di dalam Tuhan. Kita berdiri teguh di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Semua orang percaya, semua orang Efesus, jemaat di Efesus, Rasul Paulus sampaikan, firman Tuhan sampaikan juga kepada kita pada hari ini. Hendaklah kita kuat, hendaknya kamu kuat. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau Kolose pasal 2 dikatakan, kalau kita sudah yang menerima Kristus, hendaklah kita tetap di dalam Dia. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita harus kuat terus di dalam Tuhan. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, tidak teguh di dalam Tuhan, maka kita akan kalah sebelum berperang. Tuhan mau kita masuk dalam peperangan dengan kekuatan dan kuasa yang daripada Tuhan. Maka kondisi kita harus kuat. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita kalah sebelum berperang. Waduh, iblis nih, musuh kita nih. Iblis itu kan sebenarnya sudah dikalahkan. Amin ya. Iblis itu sudah dikalahkan sebenarnya. Cuma Tuhan mengizinkan dia terus mengganggu kita. Nah, kita kan punya kuasa di dalam nama Yesus. Kita bisa melawan. Dan Tuhan pada hari ini juga ingin menunjukkan kepada kita perlengkapan senjatanya. Supaya kita dapat mempergunakan dan kita dapat melawan. Kita dapat bertahan dan kita bisa menang sampai pada akhir hidup kita. Maka pastikan kondisi kita bahwa kita memang berdiri teguh di dalam Tuhan. Bahwa kita kuat dalam kuatan kuasa Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu musuh kita dalam peperangan ini siapa. Ya. Ayat yang ke-12, dari ayat yang ke-11 saya baca, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Lalu ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi ayat 11 sudah dikatakan supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, lalu diuraikan dalam ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Luar biasa musuh kita ini.
Ya. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita bertobat, kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita lahir baru, maka secara bersamaan kita menyatakan berada di pihak yang berlawanan dengan 3 musuh kita. Yang pertama iblis, lalu dunia, lalu keakuan kita, kedagingan kita. Ya, itu musuh kita. Nah, Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 ini mengatakan bahwa musuh yang kita hadapi ini adalah iblis. Bukan darah dan daging, bukan manusia, bukan sesama kita, apalagi teman-teman seiman, itu bukan musuh kita. Ya. Jadi kalau di gereja jangan bermusuhan. Ya kan? Sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh bermusuhan, karena memang bukan musuh kita. Termasuk juga saudara-saudara kita yang tidak seiman, mereka bukan musuh kita. Musuh kita itu adalah iblis. Musuh kita itu adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita melihat struktur dari iblis ini ya, luar biasa sekali. Mereka membangun kekuatan itu. Di atasnya itu ada pemerintah-pemerintah, ya. Lalu di bawahnya itu ada penguasa, lalu di bawahnya lagi itu ada penghulu, bukan penghulu pernikahan, bukan. Ini penghulu dunia yang gelap. Dan yang di bawahnya lagi adalah roh-roh jahat di udara. Jadi roh-roh jahat yang mengganggu-ganggu kita itu paling bawah itu. Ya. Kekuatannya luar biasa dari pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, lalu roh-roh jahat di udara. Ini musuh kita yang memang tidak mudah. Ini musuh yang berat. Tetapi musuh ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Musuh ini sudah dikalahkan di atas kayu salib. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-15. Musuh ini sudah dijadikan tontonan umum. Sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Ketika anak Allah disalibkan, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa, dan dia mengalahkan iblis. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa di dalam dunia ini cuma ada 2 kekuatan, kekuatan iblis dan kekuatan Tuhan. Jadi kalau kita tidak berada di kekuatan iblis, berarti kita berada di kekuatan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada tempat di tengah-tengah. Itu berarti kita berada di pihak iblis. Karena itulah seringkali banyak orang Kristen yang masih bisa jatuh. Yang seringkali jatuh. Kenapa? Karena dia setengah-setengah mengikut Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dia kadang-kadang kompromi. Tidak hidup dengan perlengkapan senjata Allah. Nanti kita akan lihat perlengkapan senjata Allah itu. Tetapi kita harus tahu nih musuh kita ini tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan fisik kita, dengan pikiran kita yang terbatas ini. Kita nggak bisa menghadapi iblis dengan kekuatan kita sendiri. Maka kita harus tahu nih kekuatannya luar biasa, iya kan? Kekuatannya luar biasa bagi kita. Tapi kalau kita dengan kekuatan Tuhan, maka iblis itu sudah dikalahkan. Luar biasa karena banyak yang jatuh, masih banyak yang jatuh. Masih banyak yang bisa dijatuhkan. Ya kan? Adam dan Hawa saja bisa dijatuhkan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah musuh kita. Karena itu tidak main-main. Kalau Tuhan katakan, pakai semua perlengkapan senjata Allah, harus kita pakai. Nah, karena itu dalam bagian yang ketiga ini, kita melihat perlengkapan senjata Allah. Rasul Paulus menyebut satu persatu perlengkapan senjata Allah itu apa saja. Kita lihat di dalam ayat dari ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Yang pertama itu adalah kebenaran, berikat pinggangkan kebenaran. Lalu yang kedua itu berbaju sirahkan keadilan. Lalu yang ketiga itu kerelaan memberitakan Injil. Itu dalam ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Lalu ayat yang ke-16 itu kita harus pakai perisai iman. Lalu kita harus pakai ketopong keselamatan.
Dan yang berikut adalah kita harus pakai pedang roh. Ya, ayat yang ke-17 bagian B itu. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan yang terakhir itu adalah dalam segala doa dan permohonan, berdoalah. Jadi ada beberapa perlengkapan senjata Allah yang harus kita pakai. Kita harus kuat, kita tahu siapa musuh kita, dan kita bisa menang, kita bisa bertahan kalau kita memakai perlengkapan senjata Allah. Dan itulah tujuannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tujuan kita, kenapa kita harus memakai perlengkapan senjata Allah? Supaya kita dapat bertahan. Yang kedua, supaya kita dapat mengadakan perlawanan. Dan yang ketiga adalah supaya kita bisa tetap berdiri setelah kita berperang. Ya, itu di dalam ayat yang ke-11, ayat 13. Ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kamu dapat bertahan. Yang kedua, ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, tujuannya apa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi hanya orang yang memakai perlengkapan senjata Allah, yang dapat bertahan, yang juga dapat mengadakan perlawanan. Dan yang ketiga dikatakan, kenapa kita harus pakai perlengkapan senjata Allah? Dan tetap berdiri, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, supaya kamu tetap dapat berdiri. Orang yang dapat berdiri tegak setelah menyelesaikan semua firman Tuhan dalam kehidupannya sepanjang ada di dunia ini, hanyalah orang yang memakai perlengkapan senjata Allah. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berdiri tegak. Kita akan jatuh, kita akan rebah, kita akan hilang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini penting sekali. Nah, yang pertama kita melihat perlengkapan senjata Allah itu adalah kebenaran. Kebenaran, ya. Berikat pinggangkan kebenaran. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi orang yang bisa bertahan menghadapi serangan iblis adalah orang yang sudah dibenarkan. Orang yang sudah diampuni dosanya. Ya. Orang yang sudah dibenarkan, yang sudah diampuni dosanya, yang sudah dinyatakan oleh Allah sebagai orang benar. Kita orang berdosa, tetapi karena anugerah, karena kayu salib, anak Allah telah membenarkan kita. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan. Ya kan? Nah, karena itu kita harus hidup dalam kebenaran. Itu yang akan menuntun kita, itu senjata kita. Iblis sudah pasti tidak ada kebenaran dalam iblis, tidak ada kebenaran. Ya. Tipu-tipu, topeng-topeng, tiru-tiru, iya bisa. Ya. Bahkan dia bisa menyerupai malaikat terang. Tapi dia tidak bisa bertahan dalam kebenaran. Kebenaran itu bersumber pada Kristus. Dia pasti akan berlawanan. Ya. Karena itu kebenaran itu yang bisa membuat kita bertahan. Kebenaran itu yang dapat membuat kita mengadakan perlawanan. Dan kebenaran itu yang dapat membuat kita tetap berdiri. Begitu banyak orang yang akhirnya masuk dalam kesesatan. Karena tidak bertahan dalam kebenaran. Ya. Seorang hamba Tuhan, ya, Agustinus, Bapak Gereja, dia pernah berkata, kalau saya salah memberitakan firman Tuhan, saudara-saudara tinggalkan saya. Saudara-saudara tinggalkan saya. Kebenaran, karena menurut Agustinus, hanya kebenaran itu saja yang dapat membuat orang percaya sampai kepada kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus adalah kebenaran. Kebenaran tidak ada di dalam siapapun juga, kecuali di dalam Kristus Yesus. Karena itu, ikat pinggang kebenaran itulah yang membuat kita bisa bertahan. Lalu yang kedua adalah keadilan. Kalau kita sudah diselamatkan berdasarkan anugerah dan kemurahan Tuhan, harusnya kita hidup untuk Tuhan. Itu adil Bapak Ibu. Ya.
Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, Tuhan sudah membebaskan kita dari kutuk dosa, Tuhan sudah membebaskan kita dari kebinasaan, maka yang adil itu adalah kita mempersembahkan hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Itu adil. Ya. Iblis selalu ingin mengacaukan fokus prioritas hidup kita. Karena itu, mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya kita tetap adil. Ya. Pada waktu Yesus ditanya apakah harus membayar kepada kaisar, Tuhan Yesus bilang, ada gambar siapa di uangmu itu? Kalau ada untuk kaisar, kasih kepada kaisar. Ya. Kalau memang itu untuk Tuhan, berikan kepada Tuhan. Iya kan? Itu adil Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini tidak adil. Keadilan itulah yang membuat kita bisa bertahan. Keadilan itulah yang dapat membuat kita mengadakan perlawanan. Keadilan itulah yang dapat membuat kita tetap berdiri ketika kita menyelesaikan tugas kita. Lalu kemudian kerelaan memberitakan Injil. Ini senjata yang ampuh. Gereja akan mati jika gereja berhenti memberitakan Injil. Semua orang percaya seharusnya senang memberitakan Injil. Baik secara verbal maupun dalam kesaksian hidup, dalam tingkah laku, dalam perbuatan. Orang yang tidak senang memberitakan Injil, cintanya dan kekagumannya kepada Kristus perlu diragukan. Ya. Perlu diragukan. Yang saya baca, Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 saya bacakan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya. Siapa yang celaka? Orang yang tidak memberitakan Injil. Orang yang tidak memberitakan Injil, dia tidak akan bisa bertahan menghadapi tipu muslihat iblis. Orang yang tidak suka memberitakan Injil, dia tidak dapat mengadakan perlawanan. Dan orang yang tidak senang memberitakan Injil, dia tidak akan bisa berdiri ketika dia hampir menyelesaikan tugasnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah senjata. Lalu senjata berikutnya iman, kita sudah tahu ya. Iman, perisai iman. Kenapa harus punya iman yang sungguh-sungguh? Karena dikatakan dalam ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dengan iman ketika kita menghadapi tantangan pergumulan, iblis memanfaatkan pergumulan. Ingin menjatuhkan kita, bahkan mengintimidasi kita. Melalui panah-panah api dari si jahat. Maka yang bisa melindungi kita sebagai perisai itu adalah iman kita. Keyakinan kita akan pertolongan Tuhan. Keyakinan kita bahwa Tuhan memperhatikan kita. Keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu akan membuat kita dapat bertahan. Itu akan membuat kita mampu mengadakan perlawanan dan tetap dapat berdiri teguh. Karena itu iman kita harus semakin murni, iman kita harus semakin dalam, iman kita harus nyata hidup, iman kita harus benar-benar terbukti dan teruji. Iman sungguh penting. Ketopong keselamatan itu perlengkapan senjata Allah yang berikutnya. Keselamatan berarti Allah sudah melupakan segala dosa kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya dan hidup dengan sungguh-sungguh dengan firman-Nya. Allah sudah lupa, jangan kita ingat-ingat lagi. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu dendam kepada kita. Tidak ada. Ya, Tuhan tidak pernah membangkit-bangkit dosa-dosa kita yang sudah kita pernah bawa kepada Dia. Tuhan, kalau Dia menyelamatkan kita, Dia menyelamatkan kita dengan sungguh-sungguh. Yang berikut adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh itu untuk menyerang, untuk melawan, untuk mengadakan perlawanan. Kita tidak hanya harus dapat bertahan, tapi kita juga harus berani mengadakan perlawanan. Dan cara kita mengadakan perlawanan
atau alat atau perlengkapan senjata Allah untuk kita mengadakan perlawanan adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan tidak sekedar dihafal, tapi harus ada dalam hidup kita. Jangan dijadikan jimat ya, tetapi harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan harus kita terima dengan sukacita. Kita pegang, kita simpan dalam hati dan kita lakukan. Karena hanya dengan firman Tuhan, iblis itu akan kita dapat kalahkan. Yang terakhir adalah berdoa. Berdoa adalah senjata yang paling dahsyat. Ya. Berdoa, itu ayat 18. Ayat 18b katakan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji Tuhan. Senjata kita adalah berdoa. Ini senjata yang paling besar, paling ditakuti, ya kan? Berdoa setiap waktu, tak putus-putus, berdoa untuk pemberitaan Injil dan berdoa untuk para pemberita Injil. Wah, dengan doa-doa kita, maka iblis gemetar. Kita dapat bertahan, kita dapat mengadakan perlawanan, kita dapat berdiri teguh sampai kita menyelesaikan tugas kita. Akhirnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus selalu menyadari bahwa kita berada dalam peperangan. Ya. Secara rohani, tetap berjaga-jaga, tetap waspada, karena kita berada dalam peperangan. Musuh kita ini aktif, ya, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, dia mencari orang yang dapat ditelannya, dia dapat menjatuhkan kita. Musuh kita ini dapat menyamar dan suka memutarbalikkan firman Tuhan. Jadi tidak cukup Anda hafal firman Tuhan, ya. Firman Tuhan harus dilakukan supaya tidak bisa diputar balik oleh iblis. Sangat berpengalaman, iblis ini sangat berpengalaman. Dia menjatuhkan manusia pertama. Luar biasa. Dia suka mengintimidasi. Iblis itu musuh kita. Dan dia musuh ini sering memakai saudara-saudara kita untuk menjadi alat mereka, alat iblis. Jangan terkecoh. Jangan benci sesama kita, apalagi teman-teman seiman, ya. Kadang iblis memang memakai manusia untuk mengacaukan hidup kita, untuk membuat kesulitan, untuk membuat penderitaan. Tapi kita jangan terkecoh, yang kita lawan adalah iblis. Maka kalau kita tahu musuh kita, kita juga tahu senjata apa yang kita pakai. Musuh kita ini sesungguhnya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Meskipun musuh kita ini dapat melakukan banyak hal, namun selama kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita pasti dapat bertahan dan dapat mengadakan perlawanan. Kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Jangan salah pakai senjata, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan segera ambil senjata Allah, seluruh perlengkapan senjata Allah, itu pakai di dalam hidup kita sehingga kita dapat bertahan, dapat mengadakan perlawanan, dan kita dapat tetap berdiri setelah kita melaksanakan tugas kita dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan, kami dengar uraiannya pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau lagi yang sudah menyingkapkan akan rahasia untuk kami dapat bertahan, untuk kami dapat mengadakan perlawanan, untuk kami tetap dapat berdiri, melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan iblis dengan segala tipu muslihatnya. Bapa dalam surga, tolong kami Tuhan, supaya hidup kami adalah hidup yang terus-menerus penuh dengan berkemenangan. Kami terus berdoa, Engkau terus ingatkan kami, supaya kami tidak salah prioritas dalam hidup ini. Kami tidak salah fokus, tetapi kami benar-benar hidup untuk Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Kau berkati kami terus dengan firman-Mu, Engkau tolong kami terus dengan firman-Mu, sehingga kami tetap menang, kami tetap diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa. Kami juga mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur dan berdoa untuk Saudari Cindy Natalia Pandi yang berulang tahun tanggal 29 Agustus pada hari ini. Juga Bapak Leonard Gatsmani Jawa yang juga berulang tahun tanggal 29 Agustus. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk anak Clarista Ananda Ardiansah yang berulang tahun tanggal 31 Agustus. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak Josdi Spencer Hamenda yang berulang tahun tanggal 1 September. Juga untuk Ibu Susiani Wisanto atau Ciwa yang berulang tahun tanggal 2 September. Juga untuk anak Michelle Beatrix Pangestu yang berulang tahun tanggal 3 September. Juga untuk Ibu Lydia Sukarsi Rikianto yang berulang tahun tanggal 4 September. Kami bersyukur dan kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka dalam seluruh kehidupan ini, baik secara ekonomi, kesehatan, bahkan kehidupan semua aspek dalam hidup mereka. Biarlah mereka diberkati sehingga mereka dapat menjadi berkat. Tuhan terus melindungi dan menyertai seluruh kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi saksi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Mereka adalah orang-orang yang dapat bertahan, yang dapat melawan semua tipu muslihat iblis oleh karena perlengkapan senjata Allah yang memenuhi hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur kepadamu, bahkan menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman yang tentunya akan kembali lagi menguatkan hidup kita, membuat kita terus, kita berharap kepada Tuhan, kita yakin hanya dengan dekat dengan Tuhan, kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Jemaat GMI Philadelphia Surabaya dapat memberikan persembahan melalui pertama diantar ke kantor sekretariat gereja, baik itu persembahan umum, persepuluhan, misi, diakonia, dan ucapan syukur, serta pembangunan dalam sebuah amplop diantarkan ke kantor sekretariat gereja. Kemudian yang kedua melalui transfer, melalui nomor rekening, untuk persembahan umum, persepuluhan, misi, diakonia, dan ucapan syukur itu ke Bank BRI atas nama Bapak Pendeta Sony Yafet Mandiangan, dan untuk persembahan pembangunan melalui Bank Mandiri atas nama Pendeta Yafet Sony Mandiangan juga. Baik Bapak Ibu, sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur bagimu Tuhan kami naikkan karena hari ini kami sudah boleh beribadah kepada Tuhan. Kami diberkati lagi ya Tuhan di dalam setiap pujian penyembahan, terutama firman Tuhan yang sudah kembali lagi menyapa kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kami boleh disegarkan dan dikuatkan kembali, diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah diperlengkapi dengan senjata untuk melawan setiap godaan iblis, dan biarlah kami tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam pimpinan tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, tetap berikan kekuatan kesehatan di dalam melayani, di dalam melakukan setiap aktivitas. Biarlah hamba-Mu terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami. Biarlah kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk majelis yang akan mengelolanya. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kekuatan,
sehingga semua persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan secara khusus di gereja kami GMI Philadelphia Surabaya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian untuk mengiringkan persembahan. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah dengan membawa berkat firman Tuhan, kita sungguh-sungguh lagi kita dapat melawan ya semua panah-panah iblis yang akan mengarahkan kepada kita dengan kita menggunakan semua perlengkapan senjata Allah. Amin Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini yang mengantarkan kita untuk kita tetap terus kita hidup di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu, teruslah kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Amin. Ibadah kita telah usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Shalom.